Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal naqtifu bil haqqi 'alal batili fayadma'uhu faidha huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Tafsir ayat yang ke-18, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia menjamin pengokohan al-haq dan penggagalan kebatilan. Bila kebatilan itu telah disampaikan dan menjadi bahan perdebatan, maka Allah akan menurunkan kebenaran, ilmu, dan penjelasan yang akan mematahkannya, hingga lenyap dan menjadi jelas kebatilannya bagi setiap orang. Faidha huwa zahikun, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap lagi sirna. Hal ini berlaku umum pada semua permasalahan agama. Tidaklah pengemban kebatilan melancarkan syubhat akliyah yang berdasarkan logika atau nakliyah dalil dari Al-Quran atau hadis untuk meneguhkan kebatilan atau menepis kebenaran, melainkan pasti dalam dalil-dalil Allah terdapat kandungan logika dan dalil kuat yang akan menyirnakan ungkapan yang batil tersebut dan membungkamnya. Tiba-tiba sisi kebatilannya menjadi terang bagi siapa saja. Proses ini melalui pengkajian seluruh permasalahan satu persatu. Anda akan menjumpainya demikian. Kemudian Allah berfirman, kalian, wahai orang-orang yang memberikan sifat untuk Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya, seperti mempunyai anak dan istri, tandingan-tandingan, dan sekutu-sekutu, maka kalian mendapatkan bagian dan nasib celaka, penyesalan, dan kerugian. Tidak ada satupun manfaat dari apa yang kalian ucapkan. Tidak akan menghasilkan sesuatu yang kalian angan-angankan, kerjakan, dan usahakan untuk mencapainya, melainkan kebalikan dari sesuatu yang kalian inginkan, yakni kegagalan dan terhalang dari tujuan. Ayat yang ke-19, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Tafsir ayat yang ke-19. Selanjutnya Allah memberitahukan bahwa Dia memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Semua menjadi hamba dan miliknya. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kerajaan atau bagian dari kerajaan tersebut atau jalinan kerjasama padanya. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Lalu bagaimana bisa sebagian dari mereka ada yang daulat sebagai Tuhan? Apakah pantas ada yang dijadikan dari mereka sebagai anak Allah? Maka Maha Tinggi lagi Maha Suci Allah, Zat yang Maha Memiliki, lagi Maha Agung yang semua makhluk tunduk kepadanya. Setiap kesulitan menjadi sepele di hadapannya, dan para malaikat yang dekat khusyuk terhadapnya. Mereka semua menundukkan diri kepadanya melalui ibadah yang kontinu lagi bersinambungan. Oleh karenanya Allah berfirman, waman ingdahu, dan siapa saja yang berada di sisinya, yaitu dari kalangan malaikat,
la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Maksudnya, mereka tidak mengalami kebosanan dan tidak jemu lantaran besarnya motivasi mereka, sempurnanya cinta mereka, dan kuatnya fisik-fisik mereka. Ayat yang ke-20. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Tafsir ayat yang ke-20. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Maksudnya mereka larut dalam ibadah dan lantunan tasbih di seluruh waktu mereka. Tidak ada waktu-waktu mereka yang luang atau kosong dari aktivitas tersebut. Mereka semua dengan banyaknya jumlah mereka berada dalam kondisi demikian. Dalam keterangan ini terdapat penjelasan keagungan dan kebesaran kerajaan Allah dan kesempurnaan ilmu dan hikmahnya yang menuntut agar tidak ada objek yang diibadahi kecuali Dia saja, dan tidaklah ibadah diarahkan kepada selainnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.